Oke guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kelas kita yang di sebelah kanan. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya yang di sebelah kiri. Dan jangan lupa tonton terus dan saksikan terus YouTube channel kelas kita yang di sebelah kanan. Dan juga jangan lupa saksikan terus YouTube channel saya yang di sebelah kiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Halo guys, kita ketemu lagi. Oh ya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yufdi Prasetya dengan NIM 20 20 20 20 20 80. Di sini akan membuat tugas UAS video mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu Ibu Husna Lutfiah, MPD. Saya sini akan menjelaskan materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk penjelasan materinya nanti akan ada lagi pembahasannya di next yang kedua. Oke, thank you. See you. Oke, baiklah teman-teman, saya ini akan menjelaskan materi kelompok 8, yakni tentang media pendidikan. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Association for Education and Communication Technology atau IECT mendefinisikan media yaitu sebagai bentuk dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau AI mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara, maka dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. 1. Media sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi merincikan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan
bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, yakni sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengelola sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Udin Saparudin dan Wanita Putra 1999 atau 6 mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia atau buku, perpustakaan, media, masa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Nanti ada penjelasan selanjutnya, yakni penjelasan kelompok 9. See you. Oke teman-teman, kita lanjutkan ini materi kelompok 9, yakni tentang pengertian media dan produksi media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi, pada intinya media berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Association for Education and Communication Technology atau IECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi, sedangkan Education Association atau EI mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengelola produksi media, benda visual maupun non-visual, dengan cara mempergunakan segala sumber daya atau tenaga, pikiran, dan dana. Produksi media berikan berupa gambar, yakni upaya yang dilakukan untuk membuat media alat bantu berupa gambar. Media gambar termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol. Komunikasi visual menurut Arif S. Sadiman 1986, simbol-simbol tersebut harus dipahami benar. Artinya, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Selain fungsi umum tersedia, secara khusus gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digambarkan. Yang kedua, media pendidikan berupa gambar. Yang pertama, media bagan atau card. Media bagan atau card adalah suatu media pengajaran yang penyajinya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, dan lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua, grafik atau graf. Grafik atau graf merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Grafik juga mengandung ide, objek, dan hal-hal yang dinyatakan dengan simbol dan disertai dengan keterangan-keterangan secara singkat.
Fungsinya adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan sesuatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis menyerupai peta daripada gambar diagram. Sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat, poster. Poster merupakan gabungan antara gambar, tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan harus yang jelas. Ciri-ciri poster yang baik yakni yang pertama sederhana, menyajikan satu ide dengan slogan yang ringkas, gambar dan tulisan yang jelas, serta mempunyai komposisi dan variasi yang bagus. Yang kelima, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur, terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Coretan-coretan pada karikatur, misalnya coretan pada wajah manusia yang mirip dengan yang dikarikaturkan, memberikan pesan politis, sedangkan kartun ide utamanya adalah mengunggah rasa lucu dan kesan utamanya adalah senyum, ketawa, kesan kritis, dan humor yang diberikan karikatur dan kartun menyebabkan informasi yang disampaikan tahan lama dalam ingatan si anak. Dan keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret. Realistis, informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil diragakan lebih dekat, mendekati kenyataan melalui foto yang diperlihatkan kepada anak-anak, dan hasil yang diterima oleh anak-anak akan sama. Foto ini dapat mengatasi ruang dan waktu di mana sesuatu yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh orang yang berada jauh dari tempat kejadian dalam bentuk setelah kejadian itu terlalu. Yang ketiga, yang beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media gambar atau foto mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa verbal. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan mata. Yang keempat, memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Itu saja penjelasan dari materi kelompok 9, dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelompok 10. Oke, see you. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan penjelasan materi yang ke-10, yakni tentang produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Kita langsung ke pengertiannya. Yang pertama, pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yakni medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau mengantar. Menurut Gerlich dan Ellie 1997 mengatakan bahwa media bila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis,
fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua yakni penjelasan media pendidikan yang bersifat elektronik berupa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini, diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia projector, pursuit, television atau CCTV, sound amplifier. Yang pertama yakni radio dan tip. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Media audio dapat diartikan sebagai bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses pembelajaran mengajar. Penggunaan media audio dalam pembelajaran dibatasi hanya oleh imajinasi guru dan siswa. Media audio juga dapat digunakan dalam semua fase pembelajaran, mulai dari pengantar, pembukaan ketika memperkenalkan topik pembahasan, sampai kepada evaluasi hasil belajar siswa. Penggunaan media audio sangat mendukung sistem pembelajaran tuntas atau mastery learning. Siswa yang belajarnya lamban dapat memutar kembali dan mengulang kembali bagian-bagian yang belum dikuasainya. Di lain pihak, siswa dapat belajar dengan cepat, bisa maju terus sesuai dengan tingkat kecepatan belajarnya. Bahan-bahan pelajaran yang telah direkam telah banyak tersedia untuk berbagai bidang ilmu, misalnya rekaman suara. Berbagai jenis alat musik dapat digunakan untuk bercerita kepada anak-anak, bermain, melakon cerita, nyanyi, dan lain-lainnya. Meskipun tidak ada prosedur baku tentang penggunaan bahan-bahan audio, sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang biasa diikuti ketika menggunakan materi pelajaran dalam bentuk lain. Itu saja penjelasan dari materi kelompok 10, dan selanjutnya akan saya jelaskan juga di materi kelompok 11. Oke, see you. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan penjelasan materi kelompok 11, yakni tentang pengembangan media audio visual atau visual aid, AID. Pengertian pengembangan media audio visual AID. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Berlitz dan Eli 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Audio berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik. Gambar dapat dilihat serta AID yaitu pertolongan. Jadi audio visual berarti kombinasi antara gambar dan suara, sehingga dapat kami disimpulkan bahwa media audio visual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan, beserta instrumen dapat dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AVI, yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar, suara. Sedangkan pengertian dari pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada rencana media. Pada waktu Perang Dunia II, alat-alat audiovisual sanggup meningkatkan efisien pengajaran antara 25% sampai 50% karena 75% dari pengetahuan manusia sampai ke otaknya melalui mata dan yang selebihnya melalui pendengaran indera yang lain. Ciri-ciri audio visual AID selain media audio visual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audio visual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audio visual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audio visual. A. Bersifat linier. B. Menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. C. Representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. D. Diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. E. Dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis, kognitif, dan behaviorisme. F. Biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Itu saja penjelasan dari kelompok 11, dan selanjutnya akan saya jelaskan lagi materi kelompok 12. Oke, itu saja. See you. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi kelompok 12, yakni tentang sejarah media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Aksna Dunia atau Status di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tablet, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana pencapaian pesan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah media modern berawal dari buku cetak. Meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi teks yang sama atau hampir sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Namun upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi, semakin bersifat sekuler dan praktis. Kemudian semakin banyak pula karya populer.
khususnya dalam wujud brosur dan pamflet, politik dan agama yang ditulis dalam bahasa daerah yang ikut berperan dalam proses transformasi abad pertengahan. Jadi, pada masa terjadinya revolusi dalam masyarakat, buku pun ikut memainkan peran yang tidak dapat dipisahkan dari proses revolusi itu sendiri. Yang kedua, yakni sejarah media audiovisual. Awal mula teknologi pembelajaran sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun lalu, tepatnya pada tahun 1951. Teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang. Teknologi pembelajaran yang awalnya dilarikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan yang ada di dalam pendidikan beserta mencarikan suatu solusi untuk cukup tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pendidikan tersebut, sampai digunakan sebagai media komunikasi guru dengan siswa untuk mempelantikan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan media cetak. Yang pertama, kelebihan media cetak. Kelebihan media cetak secara umum dibandingkan media elektronik, terletak dari daya tahan informasi dari berbagai jenis media massa. Media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa mengulanginya sampai mengerti isi pesan yang disampaikan tanpa biaya tambahan. Selain itu, halaman media cetak menurut Modri bisa terus ditambah seandainya diperlukan. Surat kabar harian memiliki kelebihan lebih khusus lagi bila dibandingkan dengan media cetak lainnya sesuai dengan periodisasi terbitnya. Informasi surat kabar hari ini diterima pembaca setiap hari, sehingga informasi diperoleh terus secara berkesinambungan. Informasi yang disampaikan surat kabar lebih lengkap dibandingkan radio dan televisi dengan halaman yang cukup banyak. Apalagi kini banyak surat kabar yang terbit dengan 32 halaman atau lebih. Informasi tentang suatu peristiwa dapat diberikan secara mendalam dari berbagai sisi, sedangkan radio dan televisi butuh jam tayang khusus guna melakukan hal itu. Tabloid dan majalah yang periodisasi terbitnya lebih lama dibandingkan surat kabar berusaha menampilkan informasi yang lebih lengkap lagi, juga dengan gaya penulisan postur yang lebih memikat sehingga tepat disukai pembaca. Yang kedua, kelemahan media cetak. Yang pertama, yakni lambat dan tidak langsung. Kelebihan media elektronik sebenarnya merupakan kelemahan media cetak. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan langsung. Hal ini membuat para pembaca media cetak mengalami sedikit penghambatan dalam informasi. Yang kedua, jauh. Informasi yang disampaikan media cetak terkesan jauh karena pembaca tidak dapat mengetahui secara langsung peristiwa seperti yang disampaikan media elektronik. Untuk mengatasi kekurangan itu, media cetak menampilkan foto menarik guna mengimbangi tayangan televisi. Yang ketiga, yakni tidak fleksibel membaca. Informasi media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil memasak atau mengendarai kendaraan, sehingga bisa dikatakan tidak fleksibel. Sedangkan dengan radio bisa mendapatkan informasinya perbandingan kelemahan surat kabar, tabloid, dan majalah pada umumnya terkait periode terbit dan banyaknya halaman. Oke, itu saja materi kelompok 12, dan selanjutnya akan saya jelaskan materi kelompok 13. Oke, see you. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan dari materi kelompok 13. Jadi yang berjudul media audio dalam mata pelajaran FAI. Pengertian media dan media audio. Pengertian media, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti harfiah, berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah perantara kata atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Bahwasanya media merupakan wahana
adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari pendidik ke peserta didik. Gerlis dan Eli dalam Azhar mengatakan bahwa media adalah manusia materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Briggs dalam Hamzah menyatakan bahwa media adalah segala bentuk fisik yang dapat menyampaikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Itu saja penjelasan dari materi kelompok 13, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yakni materi kelompok 14. See you. Teman-teman, kita lanjutkan materi terakhir, yakni materi ke-14, yakni tentang merancang dan membuat media visual. Pengertian media visual. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti tengah, lantaran atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, rasa, pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong perubahan proses pembelajaran. Visual adalah penggunaan materi yang penyerahan melalui pandangan berdasarkan pendapat para ahli yang dinamakan media. Pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual, dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diapit, picture, atau bergerak mission. Visualisasi pesan informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam sebagai bentuk seperti foto, gambar, atau ilustrasi, sketsa, gambar garis, grafik, bagan, kad, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menamai kenyataan dari suatu objek atau situasi. Sementara itu, grafik merupakan representasi simbolis dan artistik sesuatu objek atau situasi. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal ini hanya dapat dicapai dengan mengatur dan mengorganisasikan gagasan-gagasan yang timbul, merencanakannya dengan seksama, dan menggunakan teknik-teknik dasar visualisasi objek, konsep, informasi, atau situasi. Meskipun perancang media pembelajaran bukan hanya seorang pelukis dengan latar belakang profesional, ia sebaiknya mengetahui beberapa prinsip dasar dan
penuntut dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan media berbasis visual. Yang kedua, jenis media visual. Menurut si Samaldino, jenis media visual terdiri dari 6 kategori, yaitu realistik, analogi, organisasional, dan relasi sosial, transversional, dan interpretif. Relatif media realistik adalah foto yang tampil dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Sementara media visual yang bukan realistik adalah simbol, ikon, ataupun sketsa, gambar yang warna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Yang kedua, analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang, menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel untuk menganalogikan arus listrik, atau menggunakan gambar pasukan tentara yang sedang menyerang penjajah untuk menganalogikan sel darah putih yang sedang menyerang infeksi. Yang ketiga, organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Contoh-contoh umum dari media visual organisasional adalah diagram klasifikasi, diagram alur, diagram waktu, dan peta. Yang keempat, relasional. Media visual relasional adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen. Misalnya, mendeskripsikan perbandingan data dengan diagram batang, menjelaskan proporsi data dengan diagram kue, dan menjelaskan tren perubahan dengan grafik garis waktu. Yang kelima, yakni transformasional. Media visual transformasional adalah media yang visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Contohnya adalah diagram tentang berkembangbiakan kata, cara melaksanakan sholat, dan proses terjadinya hujan. Yang keenam, interpretif. Media visual interpretif adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contohnya adalah diagram skematik dari sirkuit listrik. Media visual interpretif ini berfungsi untuk membantu siswa memahami kejadian atau proses yang abstrak atau tidak terlihat. Oke, itu saja yang materi terakhir kita, yakni materi kelompok 14. Apabila ada kekurangan, saya memohon ampun. Wallahu fiq ilami tarik, zikir amal soleh, zikir fikir amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.